mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pun yang terhormat Bapak Firdaus selaku Wakabul SMP Negeri 18 Tulang Bawang Barat, yang saya hormati Ibu Novita Diantari selaku Wakasiswaan SMP Negeri 18 Tulang Bawang Barat, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi undangan dari Ibu Novita Diantari SPD selaku CGP SMP Negeri 18 Tulang Bawang Barat dalam acara pemimbasan budaya positif. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memimpin acara pengimbasan budaya positif. Pengimbasan budaya positif ini merupakan bentuk aksi nyata tugas modul 1.4 oleh CGP. Untuk itu pengimbasan pada acara pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Novita Diantari SPD, sebagaimana yang kita tahu bahwa beliau
Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Firdaus, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat penutup, dan yang terakhir yang keempat penutup. Memasuki susunan acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak Firdaus, kepada beliau dipersilakan. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Taribun. Ibu Novita Diandari selaku wakil kepala sekolah dari siswa yang saya hormati, para bapak ibu guru dan pegawai atau staf peserta 18 yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan dan kemauan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa bersama-sama masuk dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan modul 1 dan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Novita Diandari SPD sebagai calon guru penggerak nasional angkatan 7 dari SPD. Kalau kita lihat judulnya ada kata pengimbasan, kata imbas. Yang nanti dari kamus ya, maka di Google apa artinya. Yang pasti ini proses. Artinya ada imbuhan peran, pengimbasan itu proses untuk mengimbaskan suatu ilmu, menyampaikan, membagi suatu hal. Di sini adalah ilmu kepada seseorang supaya nanti kegiatan pengimbasan ini bisa kita ikuti bersama-sama dengan penuh saksama. Karena setiap ilmu yang kita terima itu pasti ada nilainya, pasti ada manfaatnya untuk kita dan bisa kita bagikan kepada orang lain. Kita juga berharapan, mempunyai harapan supaya nanti Bu Novita Diandari SPD sahabat kita, ya. Karena sekarang lagi calon, nanti tidak calon lagi gitu ya. Tapi sungguhan, benaran, betul. Artinya beliau sudah lebih kurang setahun ya. Segala sesuatu yang beliau ikuti bisa berjalan dengan lancar, sehingga nanti lolos dan lulus, sehingga tidak. Amin. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Tambahan lagi ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa ya? Bisa Pak. Oh, bisa. Bapak Ibu yang lain yang ingin mendaftar sebagai CGP, saya suka CPG terus. CGP, monggo silakan. Dulu ingat saya ada Pak Eko awal, Pak kok mundur ya? Mungkin Pak Eko nggak mau repot ya Pak ya? Dan nggak masalahnya gitu ya. Kita bergerak aja susah ya, apalagi menggerakkan orang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Firdaus. Untuk acara yang selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Diandari, Ibu Novita Diandari SPD. Kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bahagia. Langsung aja kita mulai ya Bu. Perkenalkan dulu walaupun sudah tahu, nama saya Novita Diandari, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 18 Tulambang Barat. Di sini saya memenuhi tugas modul 1 T4 aksi
bersama-sama menjadikan peserta didik kita ini menjadi lebih baik. Oke. Salam bahagia. Bahagia Bu? Bahagia ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Apakah makna budaya positif? Apa Bu? Bu Laura, budaya positif? Menurut saya dari kata-kata yang budaya positif berarti kita membiasakan hal-hal positif. Itu menurut saya. Sudahkah kita menerapkan di sekolah? Sudah, insya Allah sedikit-sedikit. Sudah ya Pak? Sudah. Contohnya apa Pak Eko misalkan? Mulai membersihkan lingkungan dengan memisah-misahkan sampah. Ya, oke, boleh. Budaya positif. Palingnya kita sudah melakukan, walaupun sebenarnya kita itu pertama nggak tahu peraturan aja biar kelihatan sih sebenarnya termasuk budaya positif. Di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mendapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kita berharap peserta didik kita itu punya tanggung jawab dan hormat. Kemudian untuk agar budaya positif itu tercapai ternyata ada 6 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon, yaitu merubah paradigma. Apa itu paradigma? Pola pikir ya. Nah, dari diri kita sendiri pertama, yaitu konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan kontrol, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Menurut filosofi KHD, siapa Bu KHD? Bapak Adina Rekta Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalau sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sekarang nama ini populer di lingkungan pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ada 6 Bu menurut dia. Yang pertama yaitu menuntun. Menuntun itu kita bukan menuntun anak ayo masuk, bukan begitu. Menuntun, nama yang menuntun, kita sebagai guru menuntun bukan menuntun anak. Mendampingi anaknya, nggak mau kita disuruh bikin kotak, kamu harus bikin baju sangkar ini. Padahal bisa bentuk lain yang lebih berkreasi. Kamu harusnya ini, nggak boleh seperti itu. Tapi menuntun apa yang dia bisa, bagaimana yang penting kita punya acuan yang harus dicapai. Kemudian yang kedua yaitu memerdekakan. Maksudnya merdeka di sini bukan terserah kamu main sana, belajar enggak terserah, bukan begitu. Tapi yang namanya memerdekakan itu mereka ada pilihan, tetapi tetap sesuai acuan. Kemudian bermain. Anak pasti masih suka bermain ya Bu. Apalagi kita orang tua, pasti kalau anak kita sendiri dipaksa untuk belajar susah. Pasti kita harus didampingi dia belajar sambil bermain. Jadi misalkan di sekolah kita bisa anak bosan, kita harus ice breaking dulu. Misal ice breaking nggak harus tutup Pak Eko. Misalkan apa tangkap bola, ice breaking juga bisa. Biar dia semangat dulu, menggairahkan. Kemudian berpihak dan berhamba pada anak. Pelatihan ini, kata berhamba pada anak ini, inilah yang selalu diperdebatkan. Dikira berhamba itu istilah kita pada Tuhan saja sih. Ini kok berhamba pada anak. Pada masa itu manusia itu terlahir dalam kertas putih. Orang tua dan gurulah yang mencoret-coret. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Berarti anak itu terlahir bukan kertas putih, sudah ada coretan. Cuman kita sebagai guru ataupun orang tua menebalkannya. Anak itu sudah terlahir dengan bakat dan uniknya masing-masing. Abil potensi ya, kayak Abil sukanya
bisa belajar sambil bermain. Udah unik sebenarnya mereka. Maka kita sebagai guru ataupun orang tua menebalkan. Yang terakhir ada budi pekerti. Budi ada cipta, rasa, dan kasa. Pekerti adalah kekuatan. Nah, kita berharap peserta kita itu mempunyai budi pekerti yang baik. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Kemudian perubahan paradigma. Seperti begini Bu, kita kalau ada penggenggaman tangan nih, tangan kita digenggam. Coba Pak Eko ada partner Pak Udi. Kita sepertinya menyimpan hal berharga, barang berharga di sini. Coba minta temanmu itu membuka genggaman itu. Dengan cara apa? Bisa marahi, menghardik, atau merayu, atau menggelitik. Kira-kira tangan ini akan terbuka nggak? Nggak mungkin kan mempertahankan. Kenapa? Karena berada. Itulah yang dimaksud. Posisi kontrol itu tidak ada di orang lain, ada di diri kita. Kita mau berubah, kita mau jadi apa, itu tergantung diri kita. Sama ke murid. Murid kita suruh marah kayak apa, blak marah. Pada saat itu aja dia lurut. Besoknya ulangin lagi. Sama posisi kontrol kita, sama kita mau berubah, mau jadi apa, tergantung diri kita. Nih sama ya, ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi kita harus mengontrol murid, ilusi kita. Padahal murid tidak bisa dikontrol. Oke, di sini kebutuhan kita sama. Sama nggak kira-kira kebutuhan saya sama Bu Nora? Beda kan? Nah, di sini stimulusnya kita beranggapan kebutuhan sama, tapi kenyataannya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pak Eko nilai saya pasti perkataannya berbeda. Bu Widya nilai saya pasti berbeda. Nah, itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak Bu? Anggapan stimulus itu begitu, tapi kenyataannya kita itu harus berusaha memahami peserta didik. Kita harus berusaha memahami mereka satu per satu. Makanya pada kurikulum mereka ada namanya pembelajaran diferensiasi. Kita diminta untuk bikin RPP sejumlah si murid. Kita mesti anak terlambat salah. Pasti ya. Tapi semua yang dilakukan ada tujuannya. Kenapa anak ini terlambat? Pasti ada alasannya. Sama seperti guru. Kenapa terlambat? Ada alasannya. Sama sebenarnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak Bu tadi suruh membuka genggaman tangan? Nggak bisa kan? Berarti orang lain tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi. Ternyata bujukan gagal, tapi kalau teori kontrol, kolaborasi, adanya kesepakatan kolaborasi sehingga ada menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada hal baru, kita diskusi dengan anak, ada, oh Bu, kalau belajar ini dengan begini. Kita mengajar anak SMP yang sudah mempunyai pemikiran kritis, dia bisa mengajukan pendapat. Model berpikir menang kalah. Aku dia terlambat, dia saya hukum, berarti dia kalah. Tapi kalau fungsi kontrol itu nggak ada kalah dan menang. Kita sama-sama menang. Kemudian makna disiplin. Apa Bu disiplin? Biasanya kaitannya dengan apa tadi? Peraturan ya. Oke. Disiplin kaitannya dengan peraturan. Disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya enggak
dihukum. Tapi justru itulah hukuman itu alternatif terakhir. Alternatif terakhir yang harus kita lakukan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan kita harus merdeka itu, kita menciptakan siswa yang merdeka itu harus salah satunya mempunyai disiplin yang kuat. Jadi kita bisa menyatakan siswa yang merdeka adalah disiplin yang kuat. Karena apa? Karena memiliki motivasi internal yang ada dalam dirinya, bukan eksternal. Misalkan Ibu, posisi perilaku manusia, motivasi eksternal misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terjadi misalkan saya nggak terlambat nih ke sekolah, karena kalau saya terlambat nanti saya nggak dapat senyuman dari Pak Sony. Berarti motivasi eksternal, karena dia pengen datang tidak terlambat, ada motivasi dari luar. Kemudian lagi juga ini imbalan. Nanti kalau saya datang terlambat, Bu Turwati nggak kasih saya imbalan. Berarti dengan begini saya harus datang tepat waktu karena. Dan yang terakhir adalah motivasi tujuan diri atau tujuan disiplin atau positif, yaitu menghargai diri sendiri. Apa yang akan terjadi jika saya tidak terlambat? Jadi dari diri sendiri. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sudah pernah dengar Bu keyakinan kelas? Dulu namanya kesepakatan kelas. Ya, sekarang dirubah menjadi keyakinan. Harapannya kenapa dibikin keyakinan? Karena yakin kita yang membuat bersama-sama. Yang terdiri adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kata positif yang digunakan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, biar mudah dihafal. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Apa idenya? Kita kasih kertas anak, buat keyakinan kelas. Setelah itu mungkin mereka punya pendapat yang sama, barulah kita pilih. Menggunakan kata-kata positif, jangan menggunakan kata jangan terlambat, dilarang makan di kelas. Diganti berarti gimana Bu? Kalau jangan terlambat, ya datang tepat waktu. Nah, makan saat jam istirahat. Saya yakin itu udah tahu diterapkan. Kalau Bapak Ibu ikut parenting punya anak-anaknya pasti kita dilarang kan mengatakan jangan kepada anak kita sendiri. Jadi anak yang di sekolah ini anak kedua kita. Kita anggap sebagai anak sendiri. Ya Mas Fadil. Kemudian hukuman dan konsekuensi institusi. Hukuman pasti sudah tahu ya Bu, hukuman itu gimana? Satu arah, anak menerima. Kamu terlambat, berarti kamu harus menyapu, push up, hukuman. Nah, apa hukuman diberikan bersifat fisik atau psikis anak-anak yang disakiti. Sedangkan konsekuensi kesepakatan memang yang bikin peraturan adalah guru, tapi anak tahu. Jika tidak ikut pramuka disuruh bersihin kamar mandi, anak tahu. Itu namanya konsekuensi. Sudah tahu. Dia tidak menyakiti, tetapi menyakiti dalam jangka
Kenapa terlambat? Bisa kita tanya nih. Ya Bu, karena semalam saya nonton bola sampai jam 3. Kenapa kok bisa nonton bola sampai jam 3? Berarti besok saya harus bagaimana? Anak lagi yang menjawab, berarti saya besok harus tidur Bu lebih awal. Oke, berarti jadi kita menanya sehingga dia punya jawabannya, jawab dia. Jadi dia yang mencari solusi sendiri, bukan kita. Berarti kamu harus bangun tidur jam 9. Bangun ini pagi-pagi, berarti kita yang dikte. Jadi kalau restitusi itu dia mencari jawaban, kita yang selalu bertanya. Nah ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tahu ya Bu, kalau hukuman itu menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi sudah tahu dia karena kesepakatan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan karena dari satu pihak, guru yang menghukum, anak menerima aja, pasrah. Stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kita nggak mungkinlah menghukum anak sampai dia menyakiti diri sendiri. Ya pasti ada batasan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, anak belajar mengakui kesalahan. Anak kalau dihukum marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman tetapi untuk sementara. Kalau itu konsekuensi. Kemudian ini ada tindakan guru. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba yang pertama, Pak Rudi. Konsekuensi. Apa Pak? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 12 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam olahraga pada saat jam olahraga. Hukuman. Kayak kau coba menuju. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman. Coba kita cek. Dapat belum Bu? Pas ya. Berarti tahu kita bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Oke, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Jadi, jika anak didik kita melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan, berarti 5 kebutuhan dasar ini ada salah satunya yang tidak terpenuhi. Ya, kalau dia tidak melakukan kesalahan berarti sudah terpenuhi. Bu, kita kok serasa jadi psikolog ya. Saya belajar pertama ini seperti itu, berasa harus tahu anak satu-satu, seperti jadi psikolog kita. Oke. Kembali ke Oh iya Pak. judulnya. Kebutuhan dasar manusia. Sudah Pak? Oh, kebutuhan bertahan hidup. Yang di tengah. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Misalkan makan. Ada kecil ya. Oke, ini ada sebuah kasus Bu. Coba dibaca, betul. Oh, lihat tadi ya. Ibu Dina, guru wali kelas 7B di SMP Negeri 18 Lombok Barat, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya yang bernama. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Dio sering kali meminta pertolongan mereka dengan
Walaupun sudah gede, biasakan dicari. Kalau jangan sampai kita, mumpung anakku nggak ada, aku tidur juga. Nah itu Bu, namanya butuh perhatian, kasih sayang dari ibu yang belum ada. Sering dititipkan. Kemudian posisi kontrol guru. Ada 5 Bu, ada 5 jenis guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita termasuk yang mana ya Bu? Lima-limanya. Lima-limanya ya? Oke, 5-5. Kadang jadi teman, kadang jadi buku. Oke Bu, kita lihat video ini. Kira-kira kita termasuk yang mana? Guru seperti apakah kita selama ini? Pilih salah satu. Teman. Tanya ke siswanya. Jangan tanya gurunya, tanya ke siswanya. Iyalah. Silakan menonton. Iya. Mari anak-anak, silakan mari diberikan diletakkan di meja. Anda sudah mengerjakan kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha sampai selesai. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu ngerjain apa? Kamu tidak sekolah. Pak Eko ini. Dari lapangan. Bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Masih di SD gitu. Dasar. Kok nggak SMP? SMP. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Ini saya nih. Saya nih. Besok terlambat lagi. Ya, lain kali tepat waktu ya maksudnya. Terus dulu dong. Kita kan teman. Besok terlambat lagi kalau dikatakan. Kamu kok nggak pakai baju Nah, olahraga? Pak Eko ini. Kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Masa 3 kali. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? lembut banget ini. Iya Bu, saya pulang sore beli buku jaga warung. Besok Pak mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki? Dewi. Tugas tepat waktu. Bu Eli. Kapan bisa kamu membantu ibu jualan? Kebetulan sampai di malam-malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Kira-kira kita yang mana Bu? Bu Lora yang mana? Sebagai manajer. Nah itu yang diharapkan Bapak Ibu dan Guru. Kita itu sebagai guru yang
guru yang manajer yang diminta. Kalau sebagai penghukum ya itu tadi dihukum. Kamu akan JPR, kamu berarti harus dihukum. Membuat rasa bersalah tadi. Kamu gak kasihan orang tuamu. Jadi kan kayak rasa bersalah ya, oh iya aku udah biayain sebagai teman. Tadi Kak Afir ya katanya. Nggak jadi ya Kak. Pemantau sukanya mencatat aja, catat. Monopi kayaknya. Iya ya, Monopi catat aja. Yang terakhir itu manajer itu tadi. Jadi anak diminta mencari solusinya sendiri. Anak kita kebanyakan ngaji malam tuh Bu, pulang sore ngarit, nggak kerjain PR. Kita tanya, kenapa? Jam sekian, berarti kosong jam berapa nak? Jam 6 Bu, atau jam 5. Berarti jam 5 itulah kamu harus mengerjakan PR-nya. Adalah pernah kan? Nah, pernah ya Pak? Kenapa katakan? Lah, kan saya bedain Pak. Lah terus gimana kan? Tenang bukan lagi. Solusinya? Terserah. Jangan jangan ya. Terus selesaikan poin-poinnya. Solusinya? Ya udah pakai aja. Ya, karena seperti itu ya Pak Susah. Nanggung, memang kita kalau kelas 9 tuh dapatnya nanggung. Seperti halnya Bu, saya setiap hari Kamis ngajar di kelas 9. Hari Kamis itu pakai baju putih, celana putih. Saya cek Bu, siapa yang pakai celana hitam. Saya tanya alasannya, kenapa? Sebenarnya alasannya tuh sebenarnya sama Bu, sebenarnya alasan sama saya gitu. Kotor. Saya cek ada temannya yang memantau hari Rabu dia pakai enggak putih. Ternyata pakai. Hari Rabu pakai. Jadi Kamis tidak pakai. Saya aja pakai baju putih 2 hari aja nggak nyaman, kotor. Jadi ya itulah alasan anak kadang-kadang. Oh berarti ya sama sebenarnya sama kita. Solusinya aneh saja. Nah berarti mainnya kalau hari Rabu jangan kotor-kotor. Kemudian pulang ke rumah langsung ganti. Tapi terkadang kan anak main baju belum pulang udah keliaran ya pakai itu lagi. Ya itu solusi yang saya sampaikan. Kemudian solusi ke depan tahun depan jangan putih. Ya, solusi itu tahun depan jangan putih. Ya, oke nanti disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Tadi restitusi tadi ya ada ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita berharap dengan adanya restitusi itu anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan didampingi kita sebagai orang dewasa atau guru. Ciri-ciri restitusi ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita kayak koreksi diri anak. Kita sering melakukan anak, kamu tuh harus koreksi dirimu. Kita sendiri kadang belum mengoreksi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan. 5 kebutuhan dasar tadi apa yang belum terpenuhi kita cari. Setelah itu restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh misal Bu, saya itu kadang-kadang ngomong ke anak, jangan lompat pagar, jangan lompat apa? Pagar kita yang tangan itu. Tapi kadang saya lihat Bapak Ibu guru upacara nih banyak yang nonton nih lewat situ. Saya juga ngomongin anak, tapi dari salah satu kita masih melakukan. Sebenarnya koreksi dari diri sih. Itu contohnya. Solusinya kita memberi contoh yang baik. Maka sertifikat Pak. Oke, kemudian kita ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan
menstabilkan dia dulu. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita buat pertanyaan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu mencuri. Misal, dia menyebutkan alasannya. Misal, adakah cara lain yang efektif untuk melakukan itu selain mencuri? Jadi anak menjawab. Setelah itu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Jadi kita kayak diminta untuk membuat keyakinan kelas. Jika ada anak yang melanggar, kita punya pedoman. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Mengambil barang orang lain itu nggak boleh, Bu. Harus meminjam. Berarti kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu mau jadi apa? Kita tanya sama dia. Tuh, cara menyelesaikan masalah pakai segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Ternyata sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, cukup. Sebelumnya terima kasih. Apabila ada kesalahan, mungkin saya juga belum sempurna. Kita sama-sama untuk menjadikan SMP Negeri 18 Lambang Barat ini menjadi lebih baik. Dengan saya melakukan pengimbasan, saya mengajak Bapak Ibu Dewan Guru untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Novita. Demikianlah tadi penyampaian materi mengenai budaya positif. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanggapan. Di sini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberi tanggapan terhadap materi di sini. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Novita Diantari atas ilmunya yang sangat bermanfaat, Ibu. Jadi saya sadar seperti apa harusnya memperlakukan siswa. Di sini saya ingin sedikit bertanya sebenarnya, Bu, tentang kesepakatan kelas. Berarti kan kesepakatan kelas itu bukan hanya antara guru dan wali kelas dengan bukan hanya wali kelas dan siswanya aja, tapi semua kelas yang kita ajar gitu ya, Bu. Nah, berarti saat kita sudah membuat kesepakatan kelas, konsekuensi apapun itu disepakati ya, Bu. Ketika sudah disepakati, sah berarti untuk melakukan apapun itu. Dan itu diketahui oleh siswa. Jangan denda ya. Jadi juga ini, jadi itu pendapat anak. Pendapat anak, kita hanya mengarahkan. Berarti bagaimana Bu misalnya dengan siswa yang ada beberapa kelas yang memang agak susah dikontrol untuk diam nih, bahkan saat kita menjelaskan ada saja anak yang aktif gitu, ngobrol mengulangi. Kira-kira hukuman apa sih? Konsekuensi apa sih yang bisa diterapkan biar nggak seperti itu lagi? Sebagai kesepakatan. Iya, sebagai kesepakatan. Sudah itu saja. Kira-kira kesepakatan Oke, jadi keyakinan kelas itu bukan siswa sendiri ataupun guru sendiri. Itu kesepakatan bersama. Pendapat mereka masing-masing. Bu, saya bukan wali kelas, masa saya bikin Bu. Saya pasti dari kita itu dulu pertama kali masuk pasti udah bicara siapkan 2 buku atau apa harus sama dan lain seperti itu. Sebenarnya kita sudah buat kesepakatan. Kalau kita Bu, nanti kalau semua guru bikin keyakinan kelas, temboknya penuh dipasang semua. Guru mapel bisa disuruh nulis di buku di sampul anaknya. Jadi anak tahu, oh keyakinan kelas saya kalau saya belajar dengan Bu Amanah seperti ini di bukunya. Jika misal tadi anak itu ada keyakinan kelas yang satu bicara, yang lain mendengarkan. Satu bicara, yang lain mendengarkan. Dengan harapan itu jika kita menjelaskan anak tidak ribut. Gimana solusinya kalau anak ribut terus dan ada peraturan? Nah, konsekuensinya apa yang pas?
Bisa kita minta anak itu membaca, mungkin kebutuhan apa itu yang belum tercukupi, kesenangan mungkin ya, bebas, pengen bebas, ya. Mungkin juga karena dia udah gatal pengen ngomong, ngoceh. Nah, mungkin kalau saya pribadi mungkin masih dengan minta dia untuk membaca, atau kita nanti setelah ibu bicara menjelaskan, tolong ulangi perkataan ibu. Paling nggak dia dengarkanlah, nanti kalau ditanyain gimana ya, tidak bisa. Nah, mungkin itu. Mungkin ada guru lain yang sudah menerapkan hal apa? Abi? Tentang ini tadi. Iya. Gimana nih kalau ada kita menjelaskan ada anak yang bicara, konsekuensi apa yang sudah ada? Terima kasih waktunya. Dari pengalaman yang saya lakukan, apa yang saya rasakan pada saat mengajar, ya, alhamdulillah sedikit sekali menemui hal seperti itu. Jadi kalau memang ada yang dalam hal yang wajar, kalau saya ya karena itu kewajaran, mereka juga bicara tentang pelajaran, bukan bicara tentang lain. Itu saya maklumi. Tapi kalau sudah bicara yang lain, saya bicara begini, ayo anak-anak fokus kembali dengan materi. Mereka diam. Hanya seperti itu saja. Anak-anak tolong fokus kembali ke materi, kita bahas materi lanjutannya. Seperti itu saja. Karena nanti setelah materi kita bahas, kita adakan tanya jawab. Seperti itu. Dengan cara begitu, ya yang saya alami mereka fokus ke belajarnya. Itu saja. Kasih Bi. Ya. Itu tadi Flora hampir sama sebenarnya. Salah satunya. Dia salah satunya. Atau kalau memang dia sudah ributnya banyak itu berarti kebutuhan kebebasannya kurang, berarti kita butuh ice breaking biar dia fokus kembali. Udah ngantuk juga, nah, apalagi jam terakhir capek bu, nah butuh ice breaking. Saya awalnya bu masuk tepuk-tepuk ngajarin anak SMP malu gitu, tapi saya mulai belajar buka tepuk-tepuk bu, nyanyi lagu bahasa Inggris, anak malah cepat hafal, materinya kita nyanyikan, anak cepat hafal, malah cepat menghafal. Itu salah satu juga ice breaking. Keluar berarti belajar ice breaking. Siap. Oke. Ada lagi? Betul? Buat mana? Pak Eko nih kayaknya unek-uneknya banyak. Kalau lagi ramenya banyak saja Bu. Ayo silakan gantian nanti ya. Kalau selesai nanti mereka baru ngomong. Nanti ya. Kita ngomong ribut lah. Ya makanya satu bicara yang lain mendengarkan. Itu salah satu keyakinan kelas yang bisa ditulis keluaran nanti. Satu yang lain. Saya harapkan setelah ini Bapak Ibu Wali kelas bisa membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu tidak harus di awal masuk Bu. Keyakinan kelas itu bisa dirubah secara berkala. Jadi enggak 1 sampai setahun, enggak begitu. Jadi bisa sesuai dengan kondisi, bisa diubah-ubah. Jadi enggak harus di awal masuk. Oke. Cukup. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu. Sungguh luar biasa sekali ya Bapak Ibu, materi hari ini memberikan kita banyak pengalaman mengenai Merdeka Belajar yang akan kita terapkan nanti. Dengan tanggapan tadi, maka berakhir pula diskusi kita kali ini. Dari saya, apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Guru, terima kasih banyak. Guru Indonesia
Mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.